Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Andri Putra Sedenipar dengan NIM 250306112, mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Prodi Peternakan. Nah, di sini saya akan membahas tentang tugas dari mata kuliah klimatologi yang berjudul Pengaruh Lingkungan Terhadap Reproduksi pada Ayam Petelur, di mana saya akan menjelaskan materinya di video berikutnya. Nah, saatnya kita masuk pada topik yang pertama, ialah peran ayam petelur sebagai sumber protein. Di mana ayam petelur ini memiliki peran strategis sebagai sumber daya protein hewani utama masyarakat Indonesia. Secara genetik, satu ekor ayam petelur mampu menghasilkan lebih dari 300 butir telur per tahun dengan kandungan gizi yang lengkap. Fakta di lapangan menunjukkan produksi ayam ras nasional mencapai lebih dari 5 juta ton per tahun, di mana hal ini menjadikan Indonesia salah satu produsen telur terbesar di Asia Tenggara. Namun, potensi genetik ini tinggi hanya dapat tercapai apabila kondisi lingkungan mendukung. Dampaknya langsung terlihat pada penurunan jumlah dan kualitas telur. Hal inilah yang akan menjadi latar belakang penting di mana saya akan membahas topik-topik berikutnya yang akan datang. Nah, yang pertama kita akan membahas proses reproduksi sebagai fondasi produktivitas. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang pengaruh lingkungan, perlu dipahami dulu bagaimana proses reproduksi ayam petelur berlangsung, di mana proses ini dimulai dari ovulasi folikel di ovarium, kemudian ditangkap oleh infundibulum, lalu dilanjutkan penambahan albumen di dalam magnum. Pembentukan membran kulit telur itu di isthmus, lalu pembentukan kerabang telur itu di uterus, hingga akhirnya telur dikeluarkan melalui vagina. Satu siklus oviposisi atau proses bertelur itu berlangsung sekitar 24-26 jam. Dan ovulasi berikutnya baru terjadi itu sekitar 30-75 menit setelah peneluran sebelumnya. Karena rangkaian proses ini sangat panjang dan kompleks, gangguan di salah satu tahap saja, misalnya stres lingkungan, itu dapat menurunkan kualitas telur secara keseluruhan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang thermoneutral zone atau yang disingkat dengan TNZ, di mana konsep thermoneutral zone ini menjelaskan rentan suhu, di mana ayam tidak perlu mengeluarkan energi ekstra untuk mengatur suhu di tubuhnya, yaitu pada kisaran 18 hingga 24 derajat Celcius. Di luar zona ini, ayam mengalami stres. Pada suhu di bawah 10 derajat Celcius, ayam mengalami cold stress, di mana dia mengalokasikan sebagian besar energi metabolisme untuk menghasilkan panas tubuh. Nah, sebaiknya apabila suhu di atas 20 derajat Celcius, ayam mengalami heat stress, di mana ini yang dapat memicu rangkaian respon adaptif yang justru mengorbankan fungsi reproduksinya. Konsep TNZ ini menjadi dasar untuk memahami mengapa pengolahan suhu kandang menjadi sangat krusial dalam peternakan ayam petelur. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam teori fisiologis yang menjelaskan hubungan lingkungan dan reproduksi. Terdapat 4 teori fisiologis yang dapat menjelaskan bagaimana lingkungan dapat mengurangi reproduksi, yaitu teori alokasi energi, di mana tubuh ayam memprioritaskan energi untuk fungsi vital, seperti termoregulasi, sehingga fungsi reproduksi yang dianggap kurang esensial akan dikurangi. Yang kedua, teori neuroendokrin, yaitu rangsangan lingkungan, terutama cahaya yang ditangkap oleh fotoreseptor retina, lalu diteruskan ke hipotalamus yang mengatur sekresi hormon GnRH, LH, dan FSH yang berperan dalam reproduksi. Yang ketiga, teori stres oksidatif, di mana kondisi stres lingkungan meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies atau ROS di dalam sel, yang mana dapat merusak DNA, protein, dan lipid serta sel-sel reproduksi. Yang keempat ada teori imun endokrin, di mana stres lingkungan memicu respon imun yang memerlukan energi besar dan mengaktifkan sumbu hipotalamus hipofisis adrenal atau HPA yang dapat menghasilkan hormon kortisol yang pada akhirnya menekan fungsi suatu reproduksi. Keempat teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan mengapa kondisi lingkungan yang ada pada ayam itu tidak ideal sehingga menurunkan reproduksi ayam petelur. Selanjutnya tentang pengaruh suhu terhadap reproduksi. Suhu lingkungan ialah faktor lingkungan yang paling berdampak terhadap reproduksi.
Pada suhu tinggi, ayam meningkatkan laju pernapasan atau yang kita sebut dengan panting untuk membuang panas yang di dalam tubuh. Namun, proses ini menghambat sumbu hipotalamus, hipofisis, dan gonad, di mana ini akan meningkatkan sekresi kortisol dan mengurangi konsumsi pakan. Semuanya ini berdampak negatif pada reproduksi. Pada suhu rendah, ayam mengalami dan melakukan termogenesis dan periloke heading, yaitu saling berdesakan menggesekkan tubuh sesama ternak untuk menghangatkan tubuhnya, serta mengalami penurunan konsumsi air minum. Namun peningkatan konsumsi pakan untuk menghasilkan energi panas itu akan tambah, sehingga ini mengakibatkan biaya pakan yang kita keluarkan itu maka semakin tinggi akan semakin besar. Nah, yang selanjutnya itu ada mekanisme heat stress terhadap reproduksi. Mekanisme heat stress terhadap reproduksi berlangsung melalui rangkaian tahap berikut, yaitu ketika suhu lingkungan melebihi 20 derajat Celcius, ayam meningkatkan laju pernapasan yang disebut dengan panting, di mana membuang panas tubuh. Peningkatan pernapasan ini menyebabkan alkalisis respiratorik karena kadar CO2 darah menurun drastis. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan ion biokarbonat atau HCO3- berkurang, padahal ion ini diperlukan dalam proses pembentukan kerabang telur. Akibatnya, kerabang telur menjadi lebih tipis dan lebih mudah pecah. Seperti yang kita lihat apabila kita menemukan telur yang kerabangnya tipis atau dia lembek, tidak ada kerasnya, itu diakibatkan oleh ion biokarbonatnya itu yang menurun. Rangkaian mekanisme ini dapat menjelaskan secara biokimiawi mengapa heat stress dampaknya sangat besar, atau dampaknya itu dapat kita rasakan secara langsung pada kualitas kerabang telur. Nah, berikutnya itu ada pengaruh kelembapan relatif. Kelembapan relatif berinteraksi secara sinergis dengan suhu, artinya dampak saling memperkuat. Pada kelembapan tinggi, lebih dari 80% RH, efektivitas pendinginan evaporatif melakukan panting akan berkurang, sehingga ayam akan semakin kesulitan membuang panas tubuh. Kondisi ini juga kondusif bagi pertumbuhan jamur, bakteri patogen, ektoparasit, serta menghasilkan konsentrasi amonia yang tinggi dalam kandang. Sebaliknya, pada kelembapan yang rendah di bawah dari 40 derajat 40% RH, kadar debu dalam kandang meningkat, di mana ini akan mempermudah penyerangan patogen melalui udara, ya, atau yang kita sebut dengan airborne pathogens, di mana ini menyebabkan dehidrasi ringan dan mempercepat penguapan air dari permukaan telur yang dapat menurunkan kualitas telur itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke pencahayaan, di mana pencahayaan ini adalah faktor lingkungan dengan pengaruh paling kuat terhadap reproduksi, di mana ayam petelur ini tergolong hewan yang long day, di mana reproduksinya itu dipicu oleh cahaya yang panjang. Durasi pencahayaan minimal dibutuhkan ialah 14 hingga 16 jam per hari. Jika durasi di bawah 10 jam per hari, produksi telur akan menurun. Selain durasi, intensitas cahaya juga berpengaruh, di mana intensitas yang direkomendasikan ialah 10-20 lux, di mana intensitas yang terlalu tinggi justru menyebabkan agresif pada ayam dan perilaku mematuk bulu. Nah, sebagai inovasi, dapat digunakan lampu LED dengan spektrum hijau, di mana dia 520 hingga 530 nanometer, terbukti dapat meningkatkan produksi telur hingga 8,3% lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang kualitas udara di dalam kandang. Kualitas udara di dalam kandang dipengaruhi oleh berbagai polutan. Amonia NH3 merupakan gas yang paling bermasalah, dengan batas konsentrasi aman itu di bawah dari 25 ppm. Amonia yang berlebih akan menyebabkan iritasi mukosa saluran pernapasan, serta menurunkan kemampuan sistem pertahanan lokal paru-paru ayam. Selain amonia, kadar CO2 di atas 3000 ppm juga dapat menurunkan produksi dan konsumsi pakan dan hipoksia ringan. Sementara debu partikulat dapat membawa patogen dan endoktosin yang dapat membahayakan kesehatan ayam. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisis data produksi telur dalam berbagai kondisi lingkungan. Data empiris memperkuat pembahasan sebelumnya, di mana pada kondisi heat stress dengan suhu 35 derajat Celcius, respon fisiologis berupa peningkatan laju pernapasan dan alkalisis respiratorik dapat menurun. HDP, hand day production, hingga 60-70%, disertai penurunan tebal kerabang telur sebesar 0,07 mm. Nah, pada kondisi cool stress di bawah dari
10 derajat Celcius, produksi telur dapat menurun secara drastis akibat termogenesis dan huddling. Di mana pada kondisi ini, di mana kondisi lembabnya itu di atas dari 80 hingga 85% RH disertai dengan suhu 30 derajat Celcius, penurunan produksi telur tercatat sebesar 15,4%. Akibat berkurangnya efektivitas pendinginan evaporatif, sementara pada kelembapan rendah di bawah 40% RH, penguapan air dari permukaan telur menjadi lebih cepat, yang berdampak pada kualitas telur itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada teknologi pendinginan untuk mengurangi heat stress pada berbagai teknologi pendinginan yang telah dikembangkan untuk mengatasi dampak heat stress, diantaranya evaporative cooling, di mana ini dapat menurunkan suhu 5-8 derajat Celcius paling efektif pada kondisi kelembapan rendah hingga sedang. Di mana yang kedua ada itu cooling panel ventilation, itu mempertahankan suhu kandang 8 hingga 12 derajat Celcius lebih rendah dengan menggabungkan ventilasi tunnel dan evaporatif cooling pad. Nah, yang ketiga itu ada fogging system, di mana mengurangi heat load pada ayam cocok digunakan pada kondisi kelembapan tinggi. Yang keempat itu ada air conditioning, di mana itu menjaga suhu kandang secara presisi, namun dengan biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibanding metode lain. Pemilihan teknologi ini dapat disesuaikan dengan kondisi kelembapan dan kemampuan biaya operasional peternakan tersebut. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang strategi pengolahan lingkungan untuk meningkatkan reproduksi. Selain teknologi pendinginan, terdapat 3 pilar strategi pengolahan lingkungan kandang, yaitu sistem ventilasi, di mana kita dapat menggunakan kipas exhaust yang berkecepatan yang tinggi di satu ujung kandang, di mana kecepatan udaranya 2-3 meter per detik, dapat menurunkan suhu kandang yang lebih efektif hingga 4 hingga 5 derajat Celcius. Yang kedua, sistem pencahayaan LED dengan konsumsi daya 50 hingga 80% lebih rendah dan dilengkapi sistem otomatis berbasis timer serta sensor cahaya. Yang ketiga, itu ada filtrasi dan manajemen ekskreta, di mana dia menggunakan sistem filtrasi HEPA yang dapat mampu menangkap lebih dari 99,97% partikel, yaitu biofilter yang efektif mengurangi konsentrasi amonia sebesar 60 hingga 90%, serta penggunaan adiktif liter seperti kapur, zeolite, atau probiotik. Nah, saatnya kita sampai di ujung materi, yaitu tentang praktik terbaik dan rekomendasi bagaimana yang akan kita terapkan di kandang ayam petelur. Yang pertama itu ada implementasi sistem ventilasi yang memadai. Itu idealnya sistem tunnel ventilation. Yang kedua itu sistem pencahayaan LED dengan program cahaya yang terkomputerisasi. Yang ketiga ada manajemen liter atau alas kandang dan ekskreta yang ketat untuk meminimalkan produksi amonia. Yang keempat, monitoring rutin parameter lingkungan menggunakan sensor terintegrasi. Yang kelima, ada penggunaan suplemen antioksidan dan elektrolit selama periode musim panas. Sekian materi yang dapat saya berikan tentang pengaruh lingkungan terhadap produksi pada ternak ayam petelur. Apabila ada kesalahan kata atau salah penyampaian lisan, mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan, boleh ditambahkan di bawah kolom komentar. Sekian, terima kasih.